Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berjalan menuju Desa Jolosepi untuk tasarruf zakat gelombang kedua.
Desa Jolo Sekti beserta. Marilah kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hari ini yang didoakan oleh Rasulul Amal bijahi syafaati Rasul Syaikhul lana wa lahumul Fatihah. Kepala Desa Jolo Sekti, kepada beliau Bapak Eko Santoso dipersilahkan. Sakmenika Bapak Kepala Desa wonten kegiatan Tenggen Dewi dipanggil saking Bapak Bupati sehingga ing wekdal menika Pak Kades boten saged rawuh. Bapak Kepala Desa pribadi nyuwun ageng pangapunten boten saged mangka wonten ing mriki. Nanging Bapak Kepala Desa nitipke kalih kawula tigang perkawis ingkang sepindhah ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ibu dan kemawon wonten ing Balai Desa Jolo Sekti. Bapak Kepala Desa ngaturaken nembah nuwun boten saged nyambut ingkang sari kados wonten ing desa-desa sanes. Ingkang apa kalih Bapak Kepala Desa matur nuwun sanget sampun maringi panjenengan sedanten sampun maringi santunan dhateng warga Desa Jolo Sekti lan warga-warga sekitar Desa Jolo Sekti. Mugi-mugi bantuan mangke saged manfaat lan berkah dhateng kita sedaya. Ingkang apa tiga Bapak Kepala Desa matur nuwun sanget dumateng Basnas lan Kemenak Kabupaten Batang ingkang sampun maringi bantuan semen kagem pembangunan lanjutan Masjid Nurul Iman Desa Jolo Sekti. Mekaten pesenipun saking Bapak Kepala Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Haji Abdul Wahab SHK MSI dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana bil istiqomah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Komandan Kodim 0736 Batang yang dalam hal ini diwakili oleh Mayor Infanteri Haryadi. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Batang, yang kami hormati para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Tulis beserta jajarannya, yang kami hormati Komandan Raya Militer atau Koramil dan Ramil beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah pada siang hari ini atas qadar Allah kita bisa dipertemukan dalam rangka kegiatan pentasarufan zakat dan bantuan untuk Masjid Nurul Iman Desa Jolo Sekti dalam rangka TMMD Sembuyung 3 tahun 2020. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat barokah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di Balai Desa Jolo Sekti dalam rangka sinergi program yang sudah lama dilaksanakan
berbarengan dengan program TNMD, dan sebelumnya di Kementerian Agama ada kegiatan safari Jumat. Namun Jumat itu kita laksanakan bersama dengan Bapak Kapolres, jajaran Polres dan jajaran Dandim, yang itu tujuannya adalah sama-sama karena kita instansi vertikal di tingkat daerah, dan salah satu bagian tugas kami adalah pembinaan keagamaan. Dimana kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, perkembangan zaman yang luar biasa ini, terkadang informasi yang ditangkap sepihak, ya, informasi hoax itu, yang itu akhirnya terpapar radikalisme di beberapa tempat. Barangkali sampai ada sweeping oleh ormas tertentu misalkan, yang itu arahnya karena menurut pendapatnya paling benar misalkan. Oleh karenanya ketika kemudian kita mencoba bersama dengan TNI dan Polri, di mana di Kementerian Agama ini para ASN atau pegawai negeri sipilnya itu mentasarufkan zakatnya melalui unit pengumpul zakat yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Batang, dan selanjutnya kita setorkan 100% ke Basnas Kabupaten. Di sini ada Pak Ketua Basnas, Bapak Pak Mahfud. Ini kita buat suatu proposal yang 70% kita programkan setiap Jumat, kita adakan safari Jumat, dan disitulah kita bisa menyapa masyarakat bersama TNI dan Polri bersama-sama dengan program pembinaan keagamaan, supaya tujuannya bisa lebih jelas, lebih konkret, yaitu penangkalan radikalisme dan intoleransi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ada suatu kesadaran, kalau dalam bahasa sosiologinya itu kita bisa dewasa beragama. Seseorang bisa mencapai derajat maturity atau dewasa beragama karena kita hidup di Indonesia. Dimana kalau di Indonesia itu keniscayaannya ya ada beberapa macam agama. Kita tidak bisa paksakan agama itu yang kita anut itu harus dianut oleh orang lain. Kita sadar Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita lahir, nah kita diadani ya, di telinga kanan, diikomai telinga kiri, itu karena kita orang tuanya Muslim. Coba kalau kita orang tuanya Kristen, saya yakin Bapak Ibu tidak akan diarahkan untuk memeluk Islam. Bisa saya katakan di sini bahwa agama Bapak Ibu adalah warisan orang tua. Persoalan mendapatkan hidayah pada dewasanya itu lain masalah. Nah, ini yang perlu dipahamkan di situ, bahwa ketika kemudian seseorang yang memeluk agama yang diyakini bahwa Islam itu menurut pandangan saya paling benar, tentunya orang lain akan mengatakan hal yang sama. Jadi orang Kristen juga ngomongnya podo. Kalau orang Kristen itu ketika bicara tentang dogma, ya, dogmanya itu berbeda dengan dogma kita. Kalau orang Kristen itu setiap manusia dilahirkan itu membawa dosa warisan yang telah dibawa oleh yang namanya Adam dan Hawa. Nah, sehingga ketika dia harus diselamatkan besok di akhirat, ya salah satunya harus menjadi Kristen atau dibaptis. Kalau di kita kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan putih seputih kertas. Orang tuanya yang akan menjadikan dia Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Itu jadi warisan dari orang tua kita. Kalau kemudian aspek yang namanya agama itu ada dua. Inginnya Islam ini Indonesia ini podo karo Islam yang Arab. Itu namanya idealnya. Jadi Kristen yang ada di Indonesia sama dengan Kristen yang ada di Yerusalem. Yang diharapkan seperti itu. Tapi kemudian ketika kita dibenturkan dengan aspek sejarah, Bapak Ibu mungkin perso, kalau di Kudus itu nggak ada tuh yang namanya berani menyembelih sapi. Kenapa bisa seperti itu? Itu bentuk toleransinya Bapak Ibu sekalian. Sehingga setiap kegiatan yang kita laksanakan bergandengan dengan TNI Polri adalah dalam rangka itu. Karena kebetulan di kementerian kami Menteri Agamanya dari Jenderal Tentara Bapak Ibu. Nah di situ bagaimana konsep ini digaungkan ketika terjadi di Subang penangkapan teroris oleh Densus 88, kami itu diminta laporan secara langsung. Kementerian Agama melakukan apa dan apa yang akan dilakukan. Kita sampaikan
kita setiap Jumat keliling bersama TNI Polri. Nah, salah satu kegiatannya ketika ada kegiatan TMMD seperti ini ya, kita coba sondingkan programnya, kita support. Saya gandeng dengan berkoordinasi dengan Basnas bagaimana kegiatan ini kita dukung. Ini karena mungkin awalan kita menggandeng Basnas dan sebelum ini diprogramkan itu kita sudah punya program karena tragedi Covid ini, sehingga untuk Kecamatan Tulis kita pending, kita laksanakan di Desa Jolosukti ini. Mungkin ke depan bisa kita kolaborasikan antara Kodim, Basnas dan UPZ ketika ada program yang mungkin lebih gaungnya lebih bisa dirasakan. Seperti tadi Pak Kasden sampaikan, kalau kegiatan semacam ini beliau pernah jadi Kasden di Pemalang. Wah, minimal 2 rumah terjadi bedah rumah gitu kan. Ini mungkin ke depan bisa kita agendakan seperti ini. Jadi program ini mungkin program awal yang kita sounding program ini untuk bisa menjadi program unggulan di kegiatan PMMD barangkali seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kemudian tadi antara rasa dan norma, rasanya kita itu pingin hidup normal seperti dulu gitu. Bapak Bupati kemarin ketika pembukaan menyampaikan bahwa ketika ada peristiwa di satu pesawat sedang melakukan perjalanan, ternyata kalau penumpangnya itu katakanlah 100 orang, ada 1 yang lolos tidak positif COVID karena apa? Di pesawat itu mulai dari naik sampai turun itu tidak melepas masker, tidak melepas sama sekali masker, dan yang lain ternyata dilepas ke sini, dilepas ke belakang gitu. Itu ternyata berpengaruh Bapak Ibu sekalian, sehingga pada saat sekarang tentunya kalau kita ingin rasanya kita ingin seperti dulu, tapi normanya harus diikuti karena harus disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kita harus pakai masker. Ini maskernya dari UPZ juga ini namanya ya Bu ya. Dipakai, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Ini tidak hanya dipakai di sini, nanti di rumah pun setelah dicuci pakai lagi nggak apa-apa. Artinya apa? Bahwa ekonomian, kesehatan, pendidikan, transportasi, semuanya. Saya baca koran tadi pagi itu Menteri Keuangan menyampaikan, insya Allah akhir September kita akan resesi. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita siapkan? Di situ kalau orang ekonom kan sampai bahasanya nyavin duit untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, harus mengencangkan ikat pinggang, ojo boros dan lain sebagainya. Karena nanti apa? Ini implikasinya luar biasa. Barangkali akan terjadi PHK massal, bisa jadi kan seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bantuan dari pentasarupan, kegiatan pentasarupan zakat dari UPZ Kementerian Agama, mudah-mudahan walaupun nilainya tidak seberapa bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Termasuk di sini ketika di kami harusnya di tahun ini ada kegiatan pelaksanaan ibadah haji, ada PM 494 tahun 2020. Di situ ada kegiatan, akhirnya terjadi KMA itu pembatalan pemberangkatan ibadah haji di musim haji tahun 2020 1441. Oleh karenanya bisa mundur lagi ke belakang. Sementara kalau Bapak Ibu daftar sekarang itu nanti 28 tahun yang akan datang baru berangkat. Berarti 2048, berangkatnya 2048, sudah sekian tahun. Kalau kita mau menyempurnakan rukun, Allah mentakdirkan lain, yang penting kita sudah sempurnakan niat kita untuk pergi haji begitu. Nah, ini kegiatan ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, dan semoga COVID-19 ini segera sirna dan kita bisa normal seperti sedia kala. Namun sebelum itu tentunya kita ikut menyampaikan Bapak Ibu selalu taati protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Belum ada vaksin atau obatnya sampai saat sekarang. Kita hanya disuruh seperti itu. Misalnya itu bisa mengurangi terpaparnya kita ketika kita situasi saat sekarang ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di Balai Desa Jolosukti. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat. Yang ini semuanya biar
biar Pak lanjut. Sekarang foto bersama. Dan semoga menjadikan berkah untuk semua pihak. Berikutnya sambutan yang ketiga dari Ketua Basnas Kabupaten Batang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Akfa Mahfud. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa yang namanya Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Jenenge baik, namanya saja Badan Amil Zakat Nasional. Tugasnya apa? Tugasnya mengumpulkan, mendistribusikan atau mentasarufkan hasil yang dikumpulkan atau zakat, infak dan sedekah kepada 8 asnaf, termasuk yang sabilillah. Yang tadi semen itu maksudnya sabilul khair, sabilillah sing membuat kebaikan, sabilul khair. Kemudian yang lainnya untuk fakir miskin itu utamanya, dan yang lain. Ada amil, ada gharib, ada mu'alaf dan sebagainya. Yang dikumpulkan dari mana? Ini nyuwun sewu nggih, sekaligus saya mengingatkan bahwa semua yang diterima, yang dirasakan, yang dinikmati, baik berupa non fisik maupun harta benda, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai sambutan penghujung dari Dandim 0736 Batang yang diwakili oleh Kasdim Mayor Koferli Naryono, kepada beliau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, permohonan maaf dari komandan. Yogianya sore ini hadir untuk di tengah-tengah kita karena ada tamu Pak yang nggak bisa hadir, sehingga menugaskan saya untuk hadir dalam rangka kegiatan bakti sosial. Seperti mudah-mudahan TMMD lancar sesuai apa yang direncanakan. Terus yang kedua, jadi program yang paling sakti menghadapi COVID-19 ini adalah satu-satunya adalah TMMD. Ini sudah ada rekan-rekan dari kementerian yang ingin bergabung dari LSM nanti supaya masuk, karena selama ini mohon maaf kegiatan-kegiatan mau dari keramaian yang kemarin mungkin ada urgent tunggal itu untuk izinnya sangat sulit sekali. Kenapa TMMD ini tidak dihentikan? Nah ini pertanyaannya. Kalau TMMD dihentikan, kalau sarana fisik ini sebenarnya
sebagai pemicu saja. Tapi yang terpenting ini adalah kegiatan non fisik. Kegiatan non fisik itu nanti ada kita minta tolong kepada kepolisian masalah narkoba, terus nanti dari FKPPI juga ingin menyumbangsi masalah kesehatan, barangkali nanti ada yang diperiksa apanya khususnya untuk kesehatan. Terus hari ini Kodim juga melaksanakan lomba desain masker yang akan dilombakan tingkat Korem dan sudah dapat juaranya. Terus nanti di tingkat Kodam dan tingkat Angkatan Darat. Ini adalah salah bentuk kita mengapresiasi bagaimana caranya masyarakat Kabupaten Batang ini biar terbebas dari yang namanya COVID. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan. Dan yang berikutnya saya mohon maaf ini Pak Wang, ini saya tercetus pada saat duduk-duduk dengan PLT Kemenak ini di bawah pohon rambutan pada saat pembukaan TMND. Pak Bupati itu ternyata tidak berkenan ada ordenan di sini, sehingga pada saat pembukaan bukan ordernya yang dibawa ke sana nih Pak, tapi makan siangnya yang diangkut ke bawah pohon rambutan. Gitu ya Mas Wahab. Ya di sana karena Mas Wahab ini masih muda dan ganteng orangnya, kok sudah jadi PLT saya tembak di tempat. Mas kebetulan dari takmir masjidnya itu ikut di sana atau pengurus masjidnya itu, Mas sampai bisa berapa sak? Saya langsung begitu karena saya sudah, kalau Pak Apa pada saat itu ada di situ, ya mungkin Pak Apa yang saya tembak. Karena saya 10 tahun yang lalu pernah bersama-sama, itu. Yang ada Pak Mas Wahab, saya tembak, Mas sampai berapa sak untuk masjid itu? Mas Wahab mungkin suka sama saya, siap langsung 100. Nah, ternyata saya mengucapkan terima kasih, ini dari Departemen Agama 50, dari Basnas 50. Untuk itu, maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibawakan oleh kolom Bapak Pelda kesekian Bapak kepada beliau waktu dan tempat dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku bingungnya gini ku mau sing disampaikan Bapak Mahfud. Niki nak orang TMFD ya aku ora mampir nang kene. Iki padha bae aku ora TMFD ora ngoceh nang ngarepan iki teng hadapan Bapak Mahfud. Padha wae tak balik sae. Ya mon khairun nas nafa'um linnas. Saapi-api manungsa niku sing bermanfaat dhumateng manungsa. Apa niku? Termasuk niku bahwa Basnas menyampaikan bilih menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, termasuk nyumbang semen. Koramil 12 tulis khususnya TNI Angkatan Darat, kalau nderek cawe-cawe dalam artian nderek bangun desa Njolseti, dalam hal ini nderek dan dani radosan yang dari Njolseti sampai desa Kebumen. Insya Allah mbok menawi mangke dari desa Kebumen mengajukan insya Allah niku tahun 2022 sambul sakit nyambung. Jadi anggaran-anggaran Njolseti sampai desa Kebumen sakit dilalui, nggih. Jadi sakit dilalui insya Allah tahun 2022 dhumateng manungsa sanesipun. Aja gawe bebane manungsa liyane. Wis kuncine kuwi. Manungsa insyaallah nak khairun nas nafa'um linnas, insyaallah dunia akhirat selamat. Amin Allahumma amin. Kalau cekap semantan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Acara selanjutnya doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Nurdin Junaidi SAG kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا كريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu acara terselip kekhilafan. Sayur bening kacang panjang nikmat dimakan di siang hari. Kalaulah ada perpanjang semoga Allah perkenankan kita bertemu lagi. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nomor 2 Bapak Sumenep Bapak Rianto Dawaseki Malam Dawaseki Bapak Surono Magis Pak Kuning Dawaseki Lajeng Ibu Sorati Steel